Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pak Muldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB dan menerima pinangan sebagai Ketua Umum. Pertanyaannya, sejak kapan Muldoko ini sebagai kader Partai Demokrat? Ya, kalau disebut kader Demokrat, kita sudah menyiapkan itu, dan kalau kita mengikuti apa yang pernah terjadi, bahwa kalau Pak Muldoko ini punya KTA dulu zaman Demokrat, Pak Max? 2017, punya. Kita siapkan sudah, beliau sudah punya. Kenapa dipertanyakan? Kalau mau dibuktikan ya kita sampaikan gitu nantinya dari beliau gitu. Tinggal Mbak Fitri tinggal tanyakan saja ke Pak Muldoko mana KTA-nya. Tolong kirim fotokopinya dong. Begitu gampang gitu kan dikirim gitu. Susah-susah amat. Sama aja dengan AHY ketika habis dari ke Australia, berhenti dari TNI, langsung pulang untuk mendaftar di KPU sebagai calon gubernur dari Partai Demokrat. Sama juga itu, baru juga dibikin KTA-nya pada waktu itu. Sama persoalannya. Jadi jangan terlalu sulit dan terlalu rumit lah Pak Andi. Pertama KTA itu kita nanti berdebatnya bertemu di Kumham saja. Ya. Giliran saya lah ya. Jadi begini, untuk menggelar KLB itu berdasarkan ADART yang sah, yang terdaftar di Kumham. Yang terdaftar di Kumham itu ada syarat-syaratnya untuk membuat KLB. Yaitu tadi persetujuan 2/3 dari DPD, tentu saja diwakili oleh ketuanya, bukan yang lain. Kalau separuh dari DPC, tentu saja diwakili oleh ketuanya, bukan yang lain. Dan persetujuan ketua majelis tinggi. Dan dilaksanakan oleh DPP, bukan yang lain. Jadi, pakai ADRT yang itu. Karena kan baru setelah KLB itu mereka mengubah ADRT tersebut. Tapi yang dilakukan harus sesuai dengan ADRT. Dan itu semua tidak memenuhi syarat. Tidak ada ketua DPD yang hadir. Tidak ada ketua DPC yang hadir. Ada kalau tidak salah katanya 20 orang. Tidak memenuhi syarat. Lalu dari mana yang hadir itu? Jelas bukan pemilik suara. Abal-abal semuanya. Karena itu, ya, Pak Muldoko menjadi ketua umum abal-abal dari Partai Demokrat yang abal-abal pula di situ. Nah, karena itu sudah jelas sekarang kita tahu. Mereka pasti menuju Kumham. Sejak awal kita berantisipasi itu. Mereka melobi-lobi dengan kekuasaannya itu. Melobi-lobi Kumham. Persis lagi zaman Orde Baru ini. Ini perilaku kekuasaan lama ini semua. Diulang lagi. Persis waktu Megawati digusur oleh Suryadi dulu. Baik Pak Andi, langkah menuju ke Kemenkumham, Pak Max. Ya, apakah Anda yakin pemerintah akan menerima kepengurusan versi KLB ini? 1000% kami yakin. Dan kita akan bertarung di Kumham nantinya. Pak Max? Antara kami dari KLB, hasil keputusan KLB, dengan mereka yang mau mencoba menghadang kita dengan proses-proses yang seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi. Saya kira tidak ada masalah apa yang disampaikan oleh Pak Andi. Itu prediksi atau persepsi dari Pak Andi dan kawan-kawan saja. Kami sudah tidak ingin lagi memperpanjang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Karena saya tahu bahwa Pak Andi sudah tidak akan berfungsi. Anda tidak akan lagi menjadi ketua sekretaris majelis tinggi. Karena majelis tinggi sudah kami bubarkan gitu kan. Tidak ada lagi hal-hal yang menyangkut keberadaan sistem kepengurusan yang lama di KLB yang baru ini. Nanti kita lihat di Kumham apa yang akan terjadi, gitu loh Mbak Fitri. Oke, Pak Andi, Pak Max nampaknya yakin bahwa kepengurusan versi KLB ini akan diterima oleh pemerintah. Nah, sejak awal kan waktu Pak Muldoko ketahuan ketemu dengan kader-kader kita sudah mengatakan bahwa dia didukung oleh Pak Lurah dan kemudian oleh sejumlah menteri termasuk Menkumham. Tapi kami masih percaya bahwa Menkumham dan kemudian Kumham sendiri, lembaga Kumham itu sendiri, kementerian itu punya integritas. Sehingga bisa melihat sekarang ini ADART yang sah, yang tercantum di lembaran negara, ADART yang dalam kepemimpinan AHY, bukan ADART abal-abal itu. Karena itu pembuatan atau melakukan KLB sebagaimana yang dilakukan di Sibolangit harus sesuai dengan ADRT tersebut.
Dan karena itu kami berharap bahwa integritas Kementerian Hukum dan HAM bersama Menteri Hukum dan HAM itu betul-betul melihat dengan seksama bagaimana mereka-mereka yang abal-abal ini berusaha untuk mendongkel dengan kekuasaan dan uang. Dan misalnya saja, bisa nggak Presiden Jokowi dimaksudkan oleh MPR abal-abal yang tidak jelas pemilik suaranya? Ya pasti tidak mungkin. Karena itu sekali lagi harapan kita Kumham tentu saja melihat ini dengan jernih bahwa demokrasi harus ditegakkan, tidak bisa lagi gaya-gaya intervensi gaya orde baru dilakukan sekarang ini. Tidak bisa dibiarkan. Ya, tapi ya begini abal-abal. Apa yang disampaikan Andi Malarangeng sangat memalukan. Pemirsa yang Anda dengar apa yang disampaikan oleh Andi Malarangeng itu memalukan diri dia sendiri dan memalukan Partai Demokrat pimpinan AHY. Masa masih mau melibatkan juga Presiden Jokowi? Apa hubungannya Presiden Jokowi? Apa hubungannya dengan KLB? Apa hubungannya dengan menteri-menteri? Ini kan namanya istilahnya asgop, Mbak. Asgop. Tahu istilah Mbak Asgop, Mbak? Andi Malarangeng itu asgop, asal goblek. Jadi itu orang Sunda, Mbak. Asal goblek. Hanya bicara, buka mulut asal monyong, tapi tidak mempunyai data yang akurat gitu. Percuma lah kita berdebat sama Pak Andi ini. Pada saat ataupun persiapan menuju pendaftaran ke Kemenkumham seperti apa, Pak Max? Wah, kita persiapan matang sekali setelah kita pulang ke Jakarta. Dalam 1-2 hari sudah sampai di kantornya Menkumham. Nggak usah, kalau Pak Andi mau datang, nunggu aja di lobi Menkumham. Nanti ketemu di sana dengan kita gitu. Kenapa capek-capek harus berdebat seperti debat kusir? Anda sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena kami sudah demisionerkan kepengurusan Anda. Anda tidak lagi ada majelis tinggi, Anda tidak lagi sekretaris majelis tinggi. Silakan. Tapi kalau Pak Andi mau bergabung, silakan kami terima. Kami welcome Pak Andi, silakan bergabung dengan kami. Anda mungkin dapat jabatan lagi dari tempat kami gitu. Oke. Daripada Anda ribut, tak jelas ribut TJS atau juga yang disebut asal goblek. Oke. Tanggapannya Pak Andi terakhir ringkas saja. Jadi jelas begini, teman-teman wartawan juga, teman-teman di Kumham juga bisa melihat daftar pengurus seluruh 514 DPC di seluruh Indonesia. Juga bisa melihat daftar pengurus dengan ketua-ketuanya semua di 34 provinsi. Bandingkan dengan daftar hadir yang ada di KLB abal-abal itu, pasti beda. Nah, kalau begitu jelas bisa gampang sekali kok mengambil tinggal ya. Jadi karena itu terima kasih Pak atas tawarannya. Tapi kami setia dengan AHY sebagai ketum dan SBY sebagai ketua FTP. Itu loyalitas. Oke, terakhir ke Pak Max mengenai setelah terpilihnya Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, apakah kepengurusan partai sudah langsung terbentuk saat ini atau seperti apa? Oh, karena kita juga bentuk formatur, Mbak. Dalam waktu 1 minggu dikasih waktu, 1 minggu formatur harus menciptakan atau membuat kepengurusan resmi untuk tingkat DPP, tingkat pusat, sehingga bisa didaftarkan ke Kumham nantinya, Mbak. Jadi kita akan komplit. Ini kita kerja terus gitu, tidak hanya mendengar ataupun ngeledek ataupun ya putus asa dan lain-lain. Kalau Pak Andi tadi putus asa dia nggak bisa apa-apa lagi. Jadi ya oke lah, nggak apa-apa. Saya malah mengundang Pak Andi. Kalau Pak Andi merasa tidak ada apa-apa lagi, welcome di kepengurusan kami. Kami terima dengan senang hati dan tangan terbuka Pak Andi. Baik, kita akan lihat bagaimana ujung dari drama ataupun gejolak di tubuh Partai Demokrat ini sendiri. Baik, terima kasih Pak Andi Malarangeng, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, serta Pak Max Sopakua, salah satu inisiator KLB. Terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.